Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dr. Kendalistik. Pada pembahasan saham berikutnya, kita masuk ke saham APLN atau Agung Podomoro Land. Nah, dimana kalau kita lihat chartingnya, ini saya gunakan range dari tahun 2021 sampai dengan hari ini. Bisa dibilang ini adalah 2,5 tahun ya, charting 2,5 tahun, di mana PLN itu pernah menduduki posisi tertingginya itu di angka 230 dan posisi sekarang berada di angka 160. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk chartingnya, kemungkinan APLN akan bergerak untuk naik ke atas menyentuh posisi yang di angka 210 ini, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa titik-titik poin untuk akumulasi volume perdagangan, yaitu berada di kisaran harga 122 sampai ke 110. Kemudian yang paling terbesar itu adalah volume perdagangannya itu di angka 160 152 sampai ke 164 seperti itu. Jadi ketika harga memang turun di atas rata-rata volume perdagangan, itu bisa dikatakan sebagai suatu kesempatan kita melakukan buy. Akan tetapi kalau jika memang charting saat ini berada di range volume perdagangan, artinya kita bisa melakukan yang namanya take untuk wait and see. Kita lihat di mana posisi yang tepat untuk masuk atau membeli saham atau membeli suatu saham seperti itu. Jadi emiten itu kurang lebih ada sekitar 800. Kita lihat posisi mana yang memang tepat untuk melakukan posisi buy seperti itu. Nah, seperti biasa video yang saya sampaikan ini disclaimer, saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham APLN ini. Nah, bagaimana dengan untuk laporan keuangannya? Laporan keuangan dari APLN ini untuk total aset APLN ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan angka di 2020 sedikit ada penurunan dari tahun ke tahunnya, akan tapi masih berada di atas atau sama dengan rata-rata di angka di tahun 2017. Nah, lalu kemudian untuk pendapatan APLN ini mengalami peningkatan dari tahun 2021, tapi penurunannya tapi secara tahunan di 2020 dan 2022 itu APLN ini mengalami penurunan untuk pendapatannya. Nah, lalu kemudian untuk laba bersihnya sendiri pun juga sama. Di sini ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi walaupun di sini pendapatannya tinggi, tetapi laba bersihnya ini ternyata minus di APLN. Tapi untuk tahun 2023 ini APLN ini membukukan laba bersih yang positif. Seperti itu. Lalu kemudian untuk earning per share-nya atau EPS APLN-nya itu berada di angka 4. Kemudian untuk PER-nya itu berada di kisaran 30. Kemudian book value per share-nya itu berada di kisaran angka 550. Nah, silakan teman-teman cari informasi apa itu fungsi PER, apa itu fungsi EPS, apa itu fungsi book value per share dari masing-masing satu emiten tersebut. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk lagi tadi ya ke charting di sini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, bahwa Antam ini sudah mendekati atau hampir sama dengan posisi rata-rata volume perdagangan di angka 165. Kalau saya sih beranggapan jika memang sentimen positif untuk properti, saham APLN ini bisa saja langsung naik ke atas menuju ke angka 200 tadi ya. Akan tetapi kalau misalnya seperti biasanya, saham bisa saja melakukan koreksi. Dia akan melakukan koreksi, misalnya koreksi di area sini atau di area sini, kemudian dia akan kembali lagi untuk naik ke atas seperti itu. Jadi teman-teman kalau melihat seperti ini, silakan melakukan analisa
untuk saham APLN ini kira-kira berapa harga yang pantas untuk dibeli atau berapa harga yang pantas untuk diinvestasikan, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi properti kedepannya, itu saham APLN ini memang bisa dikatakan masih di bawah target yang terjadi di tahun 2021. Seperti itu, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.